Filipi pasal 2, supaya kita menyadari bahwa kita harus belajar dari Tuhan Yesus pribadi. Jangan saudara berkata, kepingin seperti hamba Tuhan. Siapa? Tidak usah. Kayak Tuhan Yesus paling enak. Sebab kalau engkau mau kepingin seperti hamba Tuhan, salah satu, kamu tidak bakal menang. Sebab murid itu tidak pernah bisa menang sama gurunya. Betul tidak? Hah? Tapi kalau gurunya Yesus, berlomba toh. Semua muridnya Yesus. Nah, berlomba. Tinggi-tinggian. Karena apa? Karena Yesus tertinggi. Tapi kalau saudara mau seperti salah satu muridnya, oh, tingkatnya pasti tidak mungkin tingkat 2. Oh, gitu. Jadi, tidak langsung, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah. Oh, kalau gitu aku bisa nerima, Pak. Nah, aku mau jadi Kristen. Ayo jadi yo. Lihat ah. Wong aku ya gitu dulu. Aku kalau dilarang, telat. Makanya saya bilang, saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Kristen tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tuhan berkata, aku tidak pernah melarang. Bisa. Lah kenapa? Hamba-hambamu bilang tidak boleh. Itu mereka yang membuat peraturan. Bukan aku. Nah, kehendakmu, aku mau kau kenal aku, karena aku cinta kamu, kamu tak turuti. Tapi kalau sudah kamu cinta aku, ganti kamu nurut aku dong. Oh iya, benar. Nah ya, saudara perhatiin. Yesus yang berkorban dulu atau saudara berkorban dulu? Nah, Yesus cinta dulu. Nah, Yesus itu suci tidak? Kok cinta orang dosa? Padahal kamu kotor, saya kotor. Kamu dosa, saya dosa. Lah, Yesus cinta kok. Makanya dia turun menjadi manusia. Seperti saudara dan saya, kelihatannya sama-sama dosa. Padahal Yesus tidak berbuat dosa. Ya beri dulu, deketin. Jadi kalau kamu sama suamimu, sama anakmu, jangan langsung dilarang. Sebab watak dan perangainya beda sama kamu. Tidak sama. Lain. Jadi kamu harus turun dulu. Ngerti dia. Cinta. Beri dulu. Dia genti cinta kamu. Otomatis apa yang kamu tidak suka tidak akan dilakukan. Berubah. Itu Yesus caranya. Maka dari itu saudara, kamu harus kenali dulu Yesus. Bahwa kamu sudah diangkat anak, kamu diberi, kalau sudah mulai kamu itu tidak, ini tidak. Berarti Allah mengendaki kamu, sudah harus mulai belajar. Anak kecil sudah mulai jalan, sudah mulai tahu ngomongannya Bapak pasti harus sudah mulai belajar. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Kalau sudah itu kamu tahu, kamu mulai masuk dalam keadaan yang remaja. Setelah anak ini sudah mulai remaja, saya tanya, mulai bapak yang ngelayani anaknya atau anaknya mulai ngelayani bapak mamanya bilang apa? Nih, ambilkan minum. Loh. Nih, papa itu loh datang sampai kasih minum. Betul kan? Belajar melayani. Kalau sudah jadi anak, mulai masuk ke dalam jadi melayani. Belajar melayani. Nah, kalau nanti sudah dewasa lagi, kamu didik apa? Nurut orang tua. Kalau nurut orang tua itu hamba atau pelayan? Hamba. Sebabnya kalau pelayan tidak nurut, dia bilang, udah cocok, keluar. Ada anakmu bisa keluar enggak? Tidak bisa. Kamu keluar, tak ajar. Nah, iya. Kamu sudah jadi anakku. Nah, sekarang tak tanya.
kowe mau nurut atau lebih baik kamu menentang? Hah? Waduh, ditanyai. Nurut. Nurut. Tapi kamu harus tahu tingkatan-tingkatannya itu. Saya istri 3 anak perlombaan. Akhirnya istri saya itu nyadari dan diberitahu Tuhan sendiri. Tuhan berkata apa? Kamu jangan enak-enak. Kamu yang ketinggalan. Tahu enggak? Jadi ternyata istri saya yang ketinggalan. Bukan ketinggalan enggak masuk. Paling buncit. Kenapa? Karena istri saya itu lembut. Yang 4 ngebut. Dia diliatin Tuhan sendiri. Dia bilang, dah kamu ini enggak sabaran. Semua minta cepet-cepet. Saya tak jalan dewek lah. Asal kelakon. Akhirnya sampai juga. Dia bilang, semua sudah di atas menantikan saya. Saya akhirnya sampai juga. Tapi, ya gitu itu. Jadi saudara tahu, ada watak dan perangainya lain-lain. Betul enggak? Jadi, jangan ibu-ibu bilang, aduh, aku ini kok lambat ya. Apa sampai? Sampai. Sebab Allah itu kasihnya Allah sama. Jadi jangan bilang, wah dia kok cepat, aku kok lambat. Allah mengukur tiap orang menurut keberadaanmu masing-masing. Jadi sing alon ya alon. Tidak apa-apa ngalah si sabar kok. Sing cepet ya cepet. Loh, kadang-kadang kecepatan direm. Sebabnya orang cepet tuh biasa nih pasti tidak sabaran. Iya dah. Orang yang makan dulu ya. Reketek. Pasti orang tidak sabaran. Tapi kayak orang tuh mangannya alon-alon. Lalu istri saya kalau makan bilang, makan tuh pelan-pelan. Dinikmati gitu loh. Saya bilang, saya kalau makan pelan malah tidak bisa nikmati. Nek dicampur kabeh enak. Bah dia bilang, mana kok dicampur aduk kayak gitu. Itu rasanya kayak apa? Buat saya enak. Dan ternyata saya baru tahu saudara. Sebab saya akan jadi penginjil. Menghadapi orang yang modelnya aneh-aneh. Lah kalau saya ndak makannya campuran. Bingung nanti lihat kamu. Yang ada yang ndak enak. Tapi justru begini nih. Wah seneng saya. Senengnya apa? Modelnya macem-macem. Aneh-aneh. Wah, ada sing tanya, teko-teko, gualai luar biasa. Wadah sing nangis, terus gak bisa ngomong. Bingung aku meleli. Mau datang, mau konseling, gak bisa ngomong, nangis terus. Jadi, macam-macam. Tapi di situ saya mengenal Allah itu luar biasa. Sabar Tuhan tuh. Makanya dari situ saya dibentuk. Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi, pasal yang kedua. Kita belajar dari Tuhan Yesus pribadi. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Perhatikan saudara, setiap orang mempunyai bawaan dari lahir. Nah, bawaan-bawaan ini tidak sama. Jadi jangan lihat satu kepada yang lain, tapi perhatikan pribadimu sendiri. Dengan kamu mengenal kepribadianmu sendiri, kamu akan tahu kelemahan dan kelebihan. Nah, bagaimana kita dapat masuk ke dalam penyerahan diri yang 100% kepada Allah? Ini membutuhkan proses. Langkah yang pertama, harus mengenal akan keberadaan Allah kita. Tanpa saudara mengenal keberadaan Allah, saudara tidak dapat mengenal pribadimu sendiri. Sebab tidak ada bandingannya. Kamu bisa tahu dirimu sendiri bagaimana kalau tidak ada orang lain. Lihat, tak? Nah, jangan membandingkan sama orang lain, tapi kamu dengan Allah. Mengapa saya katakan ini? Sebab Alkitab berkata, di dalam Amsal Soleman, kita perhatikan. Di dalam Amsal pasal yang ke-8, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaramu. Hai orang yang berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang besar dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau sampai sini, kalau saudara perhatikan wejangan hikmat ini, Salomo 8, ini bicara tentang hal pribadinya Tuhan Yesus. Karena hikmat Allah adalah Kristus. Kristus itu adalah hikmat Allah. Jadi kalau saudara ini, coba perhatikan ayat 20. Kalau ini saya katakan tentang hal Tuhan Yesus, perhatikan ayat 30. Aku, hikmat ini, ada sertanya bersama dengan Bapa sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ini Amsal 8 ini tentang hal Tuhan Yesus. Jadi Salomo, dia itu belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi sudah mengerti tentang Yesus. Luar biasa. Dan saudara perhatikan di sini. Pokok pangkal dari semua pengertian dan hikmat itu, satu adalah takut akan Tuhan. Sekarang kenapa saya katakan saudara harus mengenal lebih dahulu akan Allah?
Karena takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Nah, kalau saudara tidak mengenal Allah, bagaimana saudara bisa takut? Saudara mungkin mengatakan, saudara mungkin percaya. Dan kalau saya tanya, mesti amin. Saudara percaya enggak kalau Allahmu itu maha kuasa? Hah? Tahu enggak segala sesuatu yang kamu lakukan? Ada yang tersembunyi enggak? Tahu toh? Nah, tapi nyatanya tindakanmu kerap kali kamu enggak takut sama Tuhan. Toh? Betul enggak? Padahal kamu tahu apa saja yang kamu lakukan itu dia tahu. Tapi kerap kali kamu enggak takut. Toh? Contohnya, sudah tahu dosa tapi ya dilanggar. Hah? Tahu bohong itu dosa enggak? Tapi saudara masih kadang-kadang bohong enggak? Jujur. Masih tak? Saudara alasannya apa? Pak, demi kebaikan. Bohong demi kebaikan. Contohnya apa? Kalau tak kasih tahu suamiku, Pak, ribut. Daripada ribut, bohong. Dosa putih, Pak. Nah, itu dosa enggak? Tetap dosa. Lah timbang ribut, Pak. Loh, saya berkata, ribut itu salah. Tapi bohong tetap bohong. Nah, bagaimana caranya? Loh, kamu ini tahu enggak di dalam kamu ada Roh Kudus? Tahu. Lah kenapa enggak minta tolong? Wong dia berkata, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Contohnya, kalau saya terus terang, Pak, mesti marah. Loh, yang suruh kamu terus terang itu siapa? Loh, katanya jujur. Loh, jujur itu belum tentu terus terang. Lah kalau enggak ngomong, kan enggak salah toh? Enggak bohong toh? Ah iya. Lah kalau dia enggak tanya, lah aku enggak usah ngomong toh, enggak usah marah toh, Dek. Aku enggak Lah, sebelum dia tanya, tahu, aku bilang, Tuhan, aku kalau bohong dosa, tapi kalau aku terus terang dia marah, aku tidak senang kemarahan karena di dalam engkau mengatakan ada damai sejahtera. Dan aku sekarang minta tolong Tuhan, apa yang aku lakukan? Kalau lalu timbul, kenapa kamu tidak bertindak dengan kuasamu? Oh, ada kuasa ya? Ya, dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, tidak usah tanya-tanya. Loh, betul enggak? Dia mau tanya, lupa enggak? Hah? Lupa. Lah, marah enggak? Nah, ya sudah, kenapa kamu punya kuasa kok diam saja? Loh, dapat enggak Allah melupakan? Karena apa? Karena motivasimu demi kedamaian dan kebaikan. Loh, lah kamu ngatur di sini kok. Orang enggak dibohongi marah. Jadi jalannya mana? Loh, lah kamu sendiri yang ngatur-ngatur ya salahmu. Kamu harus sadar Roh Kudus ini ada. Kamu bukan sendiri. Makanya saya itu paling seneng apa? Praktek tak. Kalau enggak praktek dulu kamu enggak ngalami. Kalau kamu ngalami, tapi jangan nakal. Nanti kalau sudah punya kuasa gitu, enggak tanya lagi. Setiap kali kata, mbok tengkingi terus bubar. Salah lagi. Nah, itu nakal namanya. Itu manipulasi namanya Tuhan. Gak boleh. Kamu harus motivasimu benar. Tanya sama Tuhan. Setiap kali. Alami setiap hari. Saya jamin. Nanti kan kamu ngalami luar biasa. Jadi kamu tuh seneng terus. Kenapa? Nah, mesti menang. Oh. Mesti menang. Oh, kamu mbak Tuhan. Oh. Tuhan yang punya langit bumi. Oh. Yang maha kuasa. Dari tidak ada bisa ada. Dari ada tidak ada bisa. Oh, dia lihat tidak bisa tanya bisa. Mulutnya di plester. Ayo bisa. Loh itu loh ibu ini manggut. Bener bisa. Bisa. Loh ada ibu yang bilang gini. Pak, suamimu ini pemarah. Aku bilang, gak usah repot, sembahyang terus. Asal malam tumpangi tangan. Jadi baik. Ngerti? Jangan marah. Mesti beres. Saya bilang.
Jangan mbok loke, malah mbok tegur, malah blutek nanti. Diam. Berjalan bersama dengan Roh Kudus mesti menang. Sebab engkau percaya kepada Dia. Nah, untuk itu, saudara, engkau harus kenali dulu Allah. Lah, mengenal Allah bagaimana? Baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kamu perhatikan. Loh, ini loh, saya selalu ajarkan. Kalau baca Alkitab, kamu perhatikan. Yang kamu perhatikan janji Allah atau peringatannya Allah? Loh, dua-dua pasti. Tapi yang cepat nyentel yang mana? Yang janji. Lah kalau yang janji itu, kamu mengerti diri sendiri atau kamu mau mengenal Allah? Nah, salah. Kalau janji, itu demi buat kita. Tapi kalau peringatan untuk Allah. Loh, sebab kamu lebih senang anakmu mengingat-ingat janjimu atau peringatanmu? Ayo. Lebih senang kalau anakmu ingat-ingat peringatan, itu tandanya taat. Loh. Contohnya, kamu bilang gini, janji. Nah, kalau kamu belajar pinter, naik, tak beli sepeda. Bagus. Sing diinget-inget sepeda nih mah. Sepeda nih mah. Tapi belajar enggak. Kira-kira mau kasih enggak? Lah itu kamu. Betul tak? Janjinya Tuhan berkaten dikasih suami yang memanis di mana? Lakukan dulu bagianmu, nyenengkan hatinya Tuhan. Semuanya janjinya mesti dikenapi. Jadi kalau baca Alkitab, perhatikan. Tuhan itu punya otoritas. Tuhan itu ngomong di Alkitab. Kamu sembunyi di bawah laut sekalipun tak pegang. Kenapa? Tak suruh ular gigit kamu. Loh, lah disuruh gigit tak muncul meneng. Loh, lari lagi ke tempat Tidak ada tempat persembunyian bagi kita. Jadi kalau kamu nanti mengenal dulu Allah, kenali Allah. Wah, Allah itu kok kuasanya kayak gitu ya. Nah, kamu takut enggak? Nah, itu centelin dulu di sini. Kalau kamu sudah takut akan Allah, kalau diperingatkan sedikit, kamu nanti jiwamu langsung ngomong, memperingatkan firman. Kalau kayak gak nurut, gebuk ya Tuhan. Gak nurut, dicepet ya Tuhan. Gak nurut lagi, pencet ya Tuhan. Gak nurut lagi, mati. Ayo, kapok lah gue. Aku mau lari kemana? Makanya kalau saya itu ngomong sama anak saya selalu gini, nak, kenali Allah dengan cara baca Alkitab, alami. Wah, kalau dia bilang dia keras, yang kecil ini lebih keras. Yang nomor 2 itu nurut tapi kurang tekun. Yang kecil, aku bosan. Bosan apa? Bosan kalau setu persekutuan. Persekutuan aku setu itu loh, anak muda itu setu itu bisa gentayangan. Mosok aku setu mesti nekuni persekutuan, turut persekutuan kalau tidak enak. Apa sih goro-goro bikin persekutuan segala. Bayangin saudara. Saya bilang. Saya tidak marah. Saya bilang. Tuhan. Didikan anakku. Tidak ngalami. Tidak kapok. Pas. Hari Sabtu. Ada alasan dia. Tantenya mau pergi ke Australia. Hari Sabtu berangkat ke Jakarta. Dia bilang. Pah. Aku. Hari Sabtu ini tidak turut persekutuan. Aku pergi Jakarta. Nganter oli. Mak diek aku. Saya bilang, Tuhan. Anakku kok melarikan diri. Tuhan berkata apa? Biarin. Kalau tidak ngerasain tak gebuk. Tidak sadar. Oh ya bagus. Lalu dia naik motor. Nyari temennya. Diajak pergi ke Jakarta. Sengaja. Naik motor. Tabrakan tangannya eklek buat putus tangan kanan lagi. Saya dikasih tahu
anak putus tangannya anakmu. Saya tanya, nak, enak nak. Gak tak marahi. Enak nak. Waduh sakit ya Pak. Nah, terus kamu sudah tanya, kenapa kok hal ini dibiarkan? Sudah. Tuhan bilang apa? Kamu mau melarikan diri, lari kemana? Aku lebih kuasa dari kamu. Nah terus, ya tak pikir-pikir ya rugi terus ya. Aku mau lari, nyatanya tanganku diputusin. Nah kalau diputusin gini, aku ya tidak bisa pergi. Terus gitu cekot-cekot, tetap mesti persekutuan. Tak pikir-pikir Pak, daripada gini, kok ini baru sini. Lah dek punggungku diputusin terus aku gini terus biar. Lah saya bilang, milih enak nurut Tuhan atau enak bantah Tuhan. Wah enak nurut. Ya wis kapok. Bertobat. Alami. Nah tangannya disandar terus lah. Apa langsung terus bertobat sembuh? Kok enak? Enggak. Mesti ini. Nah, sekolah kayak tangan kiri kapokan. Ya gue. Setiap kali kesukaran kelengan. Sebantah Tuhan ini serepot gini dulu. Lah akhirnya lebih taat, lebih setia. Bahkan sekarang dia yang nekuni persekutuan dan pemimpin musik dan khotbah dia. Bayangin. Allah, saya enggak marah. Saya cuma rasain dulu. Sebab aku kenal Allahku. Jadi jangan saudara, kasihan dong Tuhan. Kayak gitu. Lah. Itu berarti kamu kurang percaya bahwa Allah mendidik anakmu lebih daripada kamu. Kamu bisa ditipu anakmu. Tapi Allah tidak mungkin. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau punya suami pembohong, jangan khawatir. Laporin Tuhan. Tuhan didikan. Didikan Tuhan, didikan. Nanti kalau Tuhan sudah didik gak mau, lumpangan kabeh gak bisa ngomong. Kayak kapok. Loh, biarin. Lebih baik dididik Tuhan toh. Daripada kamu didik sendiri toh. Makanya, kenali Allahmu pertama. Setelah kamu kenal Allah, peringatan-peringatan, hukuman-hukumannya, itu perhatikan lebih dahulu. Setelah itu kamu perhatikan, itu masukkan di sini. Saya jamin engkau langkah pertama sudah menang. Kedua, engkau tidak akan takut sama manusia. Kalau engkau sudah mengenal Allah, engkau hanya takut kepada Allah dan tidak kepada manusia. Kenapa? Karena kamu tidak seorang diri. Kamu bersama dengan Allah. Nah, kalau kamu peka terhadap peringatan-peringatan Allah, otomatis kamu takut akan berbuat dosa. Betul tidak? Kalau takut berbuat dosa, berarti suci. Kalau suci, Allah senang. Kalau Allah senang, Allah akrab dengan engkau. Otomatis engkau peka terhadap suaranya Tuhan. Loh, penak lah. Cari, dengar suara Tuhan bagaimana? Dengar suara. Loh, ribut deh dengar suara Tuhan. Cari sumbernya dulu. Nanti semua dapat. Baca Alkitab, renungkan peringatan-peringatannya pertama kali. Nah, kalau sudah kamu mengenal akan keadaan keberadaan Allahmu, kamu sudah berani membayar harga ketakutan itu, dengan apa? Belajar disiplin. Jadi kalau kamu baca Alkitab 1 hari 4 pasal, ya baca. Jangan lalu, Tuhan utang dulu ya. Hari ini sibuk. Tidurnya kemalaman. Loh. Jangan. Sebab kalau kamu takut akan Allah, kamu harus selalu tepat dan mengagungkan Allah. Karena dengan itu, kamu akan mengenal Allah. Setelah itu, kamu mengenal dirimu. Nah, dirimu dikenali. Wah, ternyata aku ini dibuat oleh Allah. Untuk kemuliaan dia. Iya dah. Nah, kalau engkau sudah tahu, kamu bakal setelah takut menyenangkan hatinya
Allah. Otomatis. Setelah menyenangkan hatinya Allah, Allah lebih senang, lebih cinta sama kamu. Nah, sekarang kau perhatikan cara memproses Tuhan. Nah, saudara nanti periksa dirimu sendiri-sendiri. Semua perkara ini dimulai dari langkah itu tadi. Itu langkah umum. Dan saudara berikan kepada saudara yang lain. Kenapa saya selalu katakan baca Alkitab untuk mengenal kekuasaan dan keberadaan Allah. Dan untuk mengenal kelemahan dan kekurangan kita. Dan tujuan Allah menciptakan kita itu apa. Nah, setelah itu ada proses. Nah, sekarang proses bagaimana yang Allah kehendaki. Belajar dari Tuhan Yesus mengenai Filipi 2 tadi. Filipi 2 pertama, Yesus itu anak Allah. Nah, saudara dan saya pada waktu bertobat kepada Tuhan, saudara diangkat anak atau diangkat apa? Hah? Diangkat anak. Demikian kau bertobat, dibaptiskan. Perhatikan loh. Bertobat, percaya, dibaptis. Kalau ada orang percaya tidak mau dibaptis, belum sah jadi anaknya. Tapi bukan baptis itu menyelamatkan. Tidak. Itu syarat. Kalau orang percaya belum dibaptis, mati. Bisa masuk surga enggak? Bisa. Kalau memang enggak kesempatan baptis. Contohnya pencuri di atas kayu salib. Lah dia sudah disalib itu piye? Bukan nyemplung dicopot neh, ditemplekno neh ya enggak bisa. Nah, boleh apa orang yang percaya terus sakit mati. Jadi harus itu dilakukan. Nah, saudara dan saya sudah percaya dibaptis, itu saudara sudah diangkat menjadi anak. Nah, masalahnya sekarang anak itu berapa tahun tumbuh enggak? Kira-kira kalau kamu melahirkan anak, lahir ceprot, weng, tapi puluhan tahun, terus dia. Bapake, ibuke ngenes enggak? Mongkok sih mongkok, tapi asal mau makan ya, Ibune piye? Ngenes toh. Kenapa kok ngenes? Enggak normal. Tuhan Yesus itu loh. Lihat kamu ini loh, bingung. Ngenes. Sebab anak-anaknya itu banyaknya enggak normal. Kenapa enggak normal? Bayi terus. Ngomong enggak bisa. Minta enggak bisa. Kehendak bapak ya enggak ngerti. Loh, bayi itu ngerti enggak? Jujur sekarang. Kamu ngerti enggak? Kehendak bapakmu di surga. Nah, ayo, sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Enggak ngerti dah? Enggak ngerti dah? Karena Tuhan ini piye toh? Tuhan berkata, aku ngomong setiap hari. Mana aku enggak dengar? Betul dah? Lah itu bayi atau sudah mulai dewasa? Hati-hati. Saudara tidak sadar. Anggota-anggota gereja, pendeta-pendeta tidak sadar bahwa jemaatnya masih bayi semua. Cuma datang ke gereja, cuma datang ke persekutuan di suapi. Nih makan. Udah kenyang, pulang. Lapar, datang lagi. Ini saudara. Kita nggak sadar. Karena kita nggak tahu caranya bagaimana. Makanya ada anak Tuhan masuk dibawa ke alam maut. Dia berkata, Tuhan,
Kok aku mau bawa ke alam maut? Tuhan berkata, supaya kamu tahu. Kamu lihat itu di dalam ruangan itu. Ya, masuk. Dia kaget luar biasa. Ya Tuhan, itu kan pendeta sama jemaatnya. Pendeta mati ditaruh situ, jemaatnya do mati dikumpulkan di Tuhan di situ. Doanya alam maut. Loh, Tuhan ini kan pendeta ini. Iya. Yang sudah mati itu, iya. Nah kok tidak di surga? Tidak. Tempatnya di situ. Alam maut. Iya. Lu kok gereja kok Tuhan? Iya. Nah jemaatnya? Iya. Nah makanya itu dengerke. Nah jemaatnya marah-marah sama pendeta nih. Tarik ibu ajuke ditempelin, suruh-suruh. Dia bilang, pendeta, aku ini dulu ke gerejamu. Kan kepengen ke surga toh. Kok aku mau bawa ke sini tuh piye? Pendetanya bilang, ya bagaimana aku ya kepengen ke surga. Aku dewe gak tahu jalan deh. Loh kamu kan sekolah Alkitab. Sekolah. Tapi yang ngajari aku ya gak ngerti. Loh kok kamu gak tanya sama Tuhan? Tanya itu piye? Gak ngerti. Saudara tahu. Tahu gitu aku gak mau ikut kamu. Lah kamu dulu kok mau ikut aku? Lah tak pikir, kamu ini pendeta. Ya mestinya sudah kenal Yesus. Aku ndak kenal. Aku cuma tahu dari Alkitab. Sebab aku diajar sama dosenku gitu. Ya tak ajar ke kue gitu. Saudara tahu? Karena apa? Karena mereka tidak menjadi pelaku firman. Maka hati-hati kamu. Maka Tuhan sekarang ini gerakkan siapa? Orang-orang awam, orang-orang yang bukan penginjil, bukan pendeta, bukan hamba-hamba Tuhan. Tetapi pribadi-pribadi yang mau belajar benar-benar pimpinan Roh Kudus. Dia akan dituntun karena Tuhan sudah berkata, akhir zaman ini aku akan curahkan hujan roh. Anak-anakmu, orang tua muda semuanya akan bernubuat. Akan dipakai Allah. Karena Alkitab sudah ngomong. Kamu tidak perlu diajar oleh seseorang. Tetapi pengurapannya itu yang akan mengajar kamu. Baca di dalam suratnya Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Perhatiin saudara. Jadi jangan sampai saudara berdiam diri. Alami, lakukan, jadi saksi. Teruskan. Sebab ini bukan tugas pendeta. Tapi tugas tiap-tiap pribadi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Atau mulai dari 26, lebih bagus. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap di dalam dia. Ini loh saudara. Kalau saudara tahu ayat-ayat Alkitab ini, saudara tidak akan disesatkan dan dibingungkan. Nanti ada ajaran bilang gini, nanti ajaran bilang gini, kamu bingung. Karena apa? Karena kamu tidak mau belajar dari Roh Kudus sendiri.
Karena kamu belum mengenal akan keberadaan Allahmu yang maha kuasa. Kalau engkau sudah mengenal, pikiranmu sudah dipenuhi dengan Roh Al-Kudus. Pimpinan Roh Al-Kudus. Dan belajar semua. Allah akan menggenapkan. Jadi ada apa-apa umpamanya. Kalau kita mau menghadap Tuhan, harus cuci muka dulu. Mandi dulu. Sikat gigi dulu. Lalu apalagi? Sisiran dulu. Nah, kamu lalu bingung nanti. Buat mandi, buat sisiran, buat sikat gigi sudah kehilangan waktu. Wong Roh Al-Kudus itu ada di dalam. Kamu belum sikat gigi, dia sudah ada. Hah? Lalu gigimu ini sama yang mulutmu sama yang di dalam perutmu ini bau mana? Hah? Ayo coba. Biarpun kamu bangun pagi belum sikat gigi, bau mana sama perutmu dalam perutmu ini? Hah? Oh, lebih bau dalam. Coba sebelum kamu pergi ke WC itu baunya kayak apa? Betul enggak? Itu bisa kamu kuras enggak? Di dalam perutmu nih, bisa dikuras enggak? Enggak bisa. Lah kamu sikat gigi, kamu enggak kuras perutmu. Lah Roh Kudus ini di dalam. Enggak di luarmu, di dalammu. Padahal dalammu ini busuk. Busuk mana? Jangan dibingungkan. Yang Tuhan mau hatimu, pikiranmu. Memang itu baik untuk mengungkapkan kamu menghargai Tuhan. Makanya saya bilang, orang kalau pergi gereja coba. Semua mesti kepingin kelihatan suci. Kalau nanti pergi pesta, berubah. Saya itu ngalami sendiri. Habis khotbah di gereja, siangnya plek, ada undangan. Disambut sama orang, perempuan muda, cantik. Dia bilang, Om, ketemu lagi. Ketemu lagi. Saya lalu bilang, ketemu lagi, kapan? Dia bilang, loh tadi yang mimpin MC kan aku, Om. Yang MC tadi itu kamu. Ya, tadi pelontos. Anunya putih sampai ke bawah. Lalu sederhana sekali. Sekarang ini mangkok. Roknya mini. Wininya merah. Wininya disemir. Wininya berubah. Sampai saya bilang sama istri saya. Ini. Lah kok bumi langit gini. Aku langsung bilang gini, loh kamu tadi kok gitu ini? Loh Om, tadi kan di gereja. Kalau aku di gereja pakai ini, semua orang lihat saya, enggak lihat pengkhotbah. Betul juga, betul dong? Betul. Tuhan tahu enggak? Kamu pakai segitu-gitu, Tuhan ikut enggak? Hah? Lihat enggak? Nah, Tuhan ini pilih. Loh, kok sekarang jadi gini? Kok tadi kok lembut? Loh, saudara tahu? Tuhan itu enggak mau gitu. Tuhan maunya apa? Apa adanya. Boleh, kamu gitu boleh. Boleh. Enggak apa-apa, enggak. Tapi harus punya motivasinya tulus di hadapan Tuhan. Loh. Saya sampai tanya, loh kamu macak kayak gini untuk siapa? Lalu dia jawab apa nih? Ya untuk calon orang belum punya Om. Wah cocok, saya bilang. Bener. Betul, saya bilang. Loh, betul enggak? Om dia memang belum punya. Boleh, boleh. Untuk calonnya. Loh. Tapi ibu-ibu kalau pergi pesta begitu, untuk siapa? Kalau kamu seming ting untuk siapa? Kamu berani bilang untuk suami, nonsen.
Jujur pikiranmu dan hatimu. Untuk siapa? Hah? Untuk orang lain. Satu. Kedua untuk dirimu sendiri. Supaya dipuji. Betul gak? Hah? Suamimu bingung gak? Kamu bagus sekali, Dias. Ayo Pak, berangkat. Ayo, digandeng gak? Suamimu lihat kamu gak? Apa jalannya begini terus? Jalan ya gini, betul tak? Lalu kalau sudah duduk di sebelahmu. Yang lihat siapa? Orang lain. Suaminya lihat orang lain. Loh, suamimu lihat orang lain juga tak? Dia lihat sini, sini lihat sana. Lah, sampai rumah buka semua. Ondel-ondel lagi. Rapi. Wah. Lalu lebih-lebih kalau sudah dibunder-bunder gini. Masker. Wah, aku tahu. Langsung tidur madep sana enggak? Takut. Lihat medon. Saudara tahu? Loh, benar enggak? Makanya itu saudara itu harus sadar. Bahwa engkau bukan untuk orang lain lagi. Tapi untuk Tuhan dan suami. Makanya kalau suamimu digantol orang. Itu enggak salahnya yang gantol. Salahmu. Makanya saya bilang sama istri. Istri-istri ini enggak sadar yang saya bilang. Tapi untung kamu tuh sadar. Jadi aku enggak kegantol orang. Sebabnya apa? Istri saya tuh enggak. Kalau di rumah tuh dia begini-begini. Tapi kalau saya itu memang aneh. Dibuat Tuhan aneh. Dia kalau malah ruwe-ruwe malah saya itu ketarik. Bingung aku loh. Loh Tuhan aku ini kok aneh mataku sekarang. Kalau malah ruwe-ruwe kok gairah. Kalau rapi kok. Lalu saya bilang Tuhan kok aneh. Tuhan berkata. Tuhan itu menyesuaikan yang terbaik untuk kamu. Oh gitu. Dan saya itu aneh saudara. Istri saya tuh enggak suka minyak-minyak. Aku sampai heran. Kalau saudara pergi ke rumah saya, boleh tanya Im, istrinya Pak Samudi, minyak apa aja ada. Tapi semua komplit enggak pernah dipakai. Kenapa? Istri saya enggak suka pakai minyak. Lah, saya anehnya. Kalau bau keringat dia, nikmatnya luar biasa. Wah, aneh aku sampai gini. Aku ini kok aneh, aku bilang gitu. Jadi dia malah seneng. Karena apa? Karena saya paling seneng keringat dia. Loh, aneh enggak? Loh, ini fakta loh, saudara. Sampai saya tuh cerita sama anak saya. Nak, apa yang diberi Tuhan itu yang paling baik. Aku ini, cek bau keringatnya mamahmu. Rasanya itu seneng lah biasa. Bergairah dan rasanya itu semangat timbul. Kok aneh? Malah dia tak cari ibadah bingung. Jadi dia bilang, oh, betul Pak, betul Pak, betul Pak. Dia bilang gitu. Betul Pak, Allah itu luar biasa. Saudara tahu, kalau engkau bisa nerima apa yang Allah berikan, Allah memberikan yang terbaik untuk engkau. Nah, status kita itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini diberi makan. Perhatikan, saudara. Nanti kalau saudara nginjil atau saudara membawa orang bertobat, jangan kaget kalau dia pada waktu bertobat, nanti sembahyang sebentar, minta apa, tidak usah sembahyang, ngomong saja, baca Alkitab sedikit, minta apa saja, diberi. Nah, kamu jadi orang Kristen, perhatiin. Pertama kali kamu bertobat, nanti kan sembarangnya gampang. Seolah-olah itu dimanjain. Loh. Sekarang karena apa? Karena Tuhan itu begini.
saudara dan saya jadi anaknya Tuhan. Itu anak angkat atau anaknya asli? Waduh. Anaknya Yesus, anaknya Allah Bapa asli itu Yesus. Cuma satu. Dia bilang, ini anak tunggalku. Loh. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang... Lah kok kamu asli? Ngangkat-ngangkat tinggi-tinggi. Asli. Oh, soal anaknya Allah Bapa cuma satu. Tunggal. Diberikan karena cinta kamu. Jadi kamu anak angkat. Lah, sehingga kalau orang mau tidak punya anak angkat. Kira-kira pertama kali diapain? Sayang-sayang dimanjain. Minta apa dikasih supaya senang. Betul enggak? Nah, jangan kaget. Proses pertama kamu harus sadar. Demikian kamu bertobat, diangkat anak oleh Allah. Kamu bakal pasti dimanjakan. Karena status saudara dan saya seorang anak. Diangkat. Senang supaya kamu menikmati kekayaan dan kekuasaan Allah. Tapi hal itu hanya terjadi dalam batas waktu tertentu. Sebab Allah menghendaki engkau tumbuh menjadi dewasa. Dan mulai mengenal akan kehendak Bapakmu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang Bapak senang, mana yang Bapak tidak senang. Sebetulnya hidup kekristenan itu bukan boleh tidak boleh. Kalau bilang boleh tidak boleh, itu masih kanak-kanak. Contohnya, masih kecil, dia megang pisau. Kamu bilang apa? Tidak boleh pegang-pegang itu. Berbahaya. Nah, jadi boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Itu masih masa kanak-kanak. Lah kamu sekarang kekristenanmu masih kanak-kanak apa sudah dewasa? Pak, tolong tanya Pak. Boleh enggak ya Pak? Ini boleh enggak ya Pak? Loh, kok boleh. Kamu berapa lama jadi Kristen? Oh, sudah 20 tahun. Wah, Tuhan ya susah. Lihat kamu. Lah kamu ini enggak tumbuh-tumbuh kerdil. Bayi tuwek ini. Boleh enggak. Coba saudara. Kalau kamu punya gadis umur 17. Mah, boleh enggak ya mah makan ini? Loh, kamu bilang apa? Kamu kan sudah gede. Tahu boleh apa enggak? Kamu ini gadis. Jangan makan banyak fat. Nanti gembrot. Kok boleh enggak? Supaya kamu ini narik. Kalau hewan, jantan yang narik betina. Kalau manusia, betina yang narik jantan. Benar enggak? Saudara harus sadar bedanya kamu sama binatang. Loh, binatang itu yang lebih bagus yang perempuan atau yang laki? Yang laki. Kalau orang perempuan. Laki itu modelnya sama semua. Tidak ada laki yang kerul sampai panjang. Pakai lipstick, ada bencong. Tapi kalau laki normal tidak ada. Ya sudah gitu tuh. Potongan ya gitu-gitu. Ya modelnya ya gitu. Tapi kalau perempuan coba. Nanti selip sana, selip sini, main sana, main sini. Wah, macam-macam. Makanya sampai saya bilang dunia tanpa wanita sepi. Saya bilang. Karena Tuhan itu luar biasa. Indah luar biasa. Maka dari itu saudara perhatikan. Engkau pun jadi anak dalam masa yang tertentu.
Kalau Allah sudah mulai mendidik kamu, minta tidak dikasih, minta tidak dikasih, berdoa ini tidak, ini kok mepet, tanya kok tidak dijawab. Itu tandanya kamu sudah, waktumu sudah habis. Sekarang kamu harus mengenali Allah. Berarti kamu harus lebih tekun, lebih mengenal Allah. Mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Bukan boleh, tidak boleh. Ngerti? Ada orang, Bapak tanya saya gini. Saya tidak mau jadi Kristen, Pak. Kenapa? Jadi Kristen itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ngerokok, tidak boleh minum, tidak boleh lihat biskop, tidak boleh lihat ini, tidak boleh ketarik orang, tidak boleh punya ini. Waduh, saya bilang, tidak ada Kristen bilang gitu, tidak ada. Loh, masa Pak? Tidak ada. Lah Kristen bagaimana? Gini. Kamu dulu waktu jatuh cinta sama istrimu punya larangan-larangan enggak? Aku mau. Tapi tidak mau laki-laki yang ngerokok. Tidak mau peminum. Tidak mau yang main perempuan. Kira-kira kalau belum sudah ting. Kamu mau enggak? Enggak mau. Wes, perempuan enggak kamu tok. Betul enggak? Tapi kalau kamu jatuh cinta sama dia, terus kamu perhatikan, oh dia aku ngerokok di depan dia, si perempuan ini batuk-batuk terus keselak-selak. Loh, lama-lama kamu datang lagi, cepet bawa kebul gitu. Bawa gitu. Loh, kamu seneng belum dapat. Kamu kalau datang ngerokok enggak? Oh ya enggak. Kenapa? Nah kalau aku ngerokok enggak dapat. Nah, karena kamu cinta, jadi kamu otomatis enggak mau ngerokok toh. Iya. Nah, Yesus begitu. Kalau kamu mau cinta Yesus, dekat Yesus, nyenangkan Yesus, otomatis yang Yesus gak suka, kamu gak lakukan. Oh gitu. Jadi gak langsung, gak boleh ini. Dah. Oh kalau gitu aku bisa nerima Pak. Nah, aku mau jadi Kristen, ayo jadi yo. Lihat ah, wong aku ya gitu dulu. Aku kalau dilarang, mentelat. Makanya saya bilang, saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Kristen tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tuhan berkata, aku tidak pernah melarang. Bisa. Lah kenapa? Hamba-hambamu bilang tidak boleh. Itu mereka yang membuat peraturan. Bukan aku. Lah kehendakmu, aku mau kau kenal aku. Karena aku cinta kamu, kamu tak turuti. Tapi kalau sudah kamu cinta aku, ganti kamu nurut aku dong. Oh ya, benar. Nah ya, saudara perhatiin. Yesus yang berkorban dulu atau saudara berkorban dulu? Nah, Yesus cinta dulu. Nah, Yesus itu suci enggak? Nah, kok cinta orang dosa? Padahal kamu kotor, saya kotor. Kamu dosa, saya dosa. Ya beri dulu, deketin. Jadi kalau kamu sama suamimu, sama anakmu, jangan langsung dilarang. Sebab watak dan perangainya beda sama kamu. Tidak sama, lain. Jadi kamu harus turun dulu, ngerti dia, cinta, beri dulu, dia ganti cinta kamu, otomatis apa yang kamu tidak suka tidak akan dilakukan. Berubah. Itu Yesus caranya. Maka dari itu saudara, kamu harus kenali dulu Yesus. Bahwa kamu sudah diangkat anak, kamu diberi, kalau sudah mulai kamu itu tidak, ini tidak. Berarti Allah mengendaki kamu, sudah harus mulai belajar. Anak kecil sudah mulai jalan, sudah mulai tahu ngomongannya Bapak pasti harus sudah mulai belajar. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Jamin api. Mari kita masuk dalam doa.